Ya, halo, selamat siang semua, sobat Berkawan. Balik lagi di Tech Talk Berka Podcast ya. Di sini ada saya Muhammad Fajar Rabbani dari divisi TSS Network Enterprise. Di sini ada dua teman saya. Yang pertama ada Bayu dan Maulana. Bisa diperkenalkan Oke, untuk masing-masingnya. oke, oke. Selamat siang, sobat berkawan. Perkenalkan nama saya Bayu Kusuma Apsoro. Saat ini saya sebagai engineer di timnya TSS Network Enterprise. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana. Saya di sini divisi Network Enterprise sebagai pre-sales. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ini kan dari divisi TSS Network. Bisa dijelasin nggak divisi kita itu apa sih? Kan banyak sobat berkawan tuh yang belum tahu. Bisa dijelasin dari Mas Bayu dan Mas Maulana? Jadi TSS itu adalah singkatan dari Teknologi, Solution, and Service. Kita ini bekerjanya itu untuk dalam bidang pengembangan, implementasi, dan maintenance kebutuhan solusi dari jaringan maupun keamanan, network and security untuk perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan. Si jelasnya mungkin lebih ke service ya, karena kan di sini kita juga ada beberapa sales ya, mulai dari FSI, CI, terus CME. Nah, ketika si sales ini request gitu, kebutuhan entah itu dari teknologi atau dari service, terus dari maintenance. Nah, biasanya sales ini nanti bakal hubungin TSS atau saya kan sebagai pre-sales. Oke. Biasanya dia bypass langsung untuk kebutuhan solution dari customer. Contoh misalkan dia ada kebutuhannya dari small business, medium sampai yang high gitu. Ya Mas, ada satu lagi tambahan. Kalau di divisi kita tuh namanya NSS, Network Solution dan Service. Nah, itu lebih kepada service ke customer. Ya, network customer lah. Ya. Jadi departemen kalian itu NSS ya, Iya. di Iya, benar. under TSS. Yap, Betul, Pak. benar. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, gimana sih divisi kalian itu mengikuti tren perkembangan teknologi saat ini? Oh, kita Bisa sih- dari Mas Bayu? Oh, boleh. Ya, kalau kita sih mungkin ya salah satu kiatnya ya mungkin kita secara aktif Oke. ngelihat tren ya kayak perkembangan jaringan khususnya di bagian network dan security, Oke. terus 5G ataupun Oke. cloud gitu. Oke. Jadi solusi kita sih masih tetap relevan, jadi nggak ketinggalan zaman lah solusi-solusi dari NSS ini. Oke. Buat Mas Maul ada tambahan? Paling tambahan sedikit, kalau secara overall kita sih yang pertama itu kan tren itu kita harus update knowledge ya dari masalah perangkat. Entah itu perangkat atau teknologi ya. Teknologi yang seperti cloud, terus juga sekarang udah ada ke era 5G ya. Oke. Nah, kalau untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan secara relevan, paling kita selalu update pengetahuan tentang jaringan-jaringan atau dari tradisional maupun yang sudah base cloud ya. Oke. Gimana sih divisi ini tuh NSS ini mengintegrasikan teknologi yang existing ke cloud? Pernah nggak kalian? Mungkin maksud Mas ya kayak ini ya, kayak Aruba Sentral atau Meraki gitu ya. Jadi kita Iya. sekarang itu manajemennya itu by cloud gitu untuk perangkat-perangkatnya gitu. Oh, jadi udah Iya. nggak on premise Udah lah nggak ya. on-premise lagi, sekarang di manage sama cloud. Oke, pertanyaan selanjutnya nih terkait security sih, lebih ke security. Dalam era ancaman cyber sekarang kan, yang banyak lah kita tahu virus. Gimana sih divisi ini menangani aspek-aspek keamanan dari sebuah jaringan? Mungkin kalau saya ya mungkin yang kayak di customer yang kita udah implementasi, kita juga pernah implementasi PAM ya. CyberArk Iya, ya. CyberArk. Oke.
Privilege Access Management. Terus mungkin ya kayak firewall gitu kan pasti diperlukan ya pasti. Firewall. Terus ada threat prevention sama apa ya satu lagi ya? Enkripsi ya. Apa? NAC juga. NAC ya, Oke. NAC Network Access Control. Apa ada lagi Mas Maul ya tambahannya? APM kayak gitu-gitu APM. atau NPM? Oh ya, untuk itu kita juga jual kayak kasih memberikan solusi seperti ke APM, NPM. Jadi kita juga punya apa ya produk yang namanya network visibility juga kita punya. Jadi sebenarnya NSS ini lengkap ya mulai dari router, switch, wifi, terus ada NAC, ada bisa PAM, terus network visibility, APM, NPM, itu firewall juga mungkin bisa membantu itu ya untuk keamanan jaringan. Mungkin Mas Maul? Termasuk WAF juga ya. Iya. Web application firewall. Oke, kalian ini kan dari departemen TSS ya dengan divisi NSS, benar? Ya. Itu NSS itu terbentuknya kapan sih? Kalau NSS ya, Iya. dulu NSS terbentuknya sih baru sekarang kalau yang saya tahu. Sebelumnya itu kita itu timnya namanya divisinya itu SSS Network Enterprise. Nah Oke. itu didirikan itu kalau nggak salah setelah COVID Mas. 2021 Iya berarti. benar 2021. Itu hanya engineer ya. Iya hanya engineer waktu itu. Nah Terus baru di 2022 baru masuk terbentuknya tim pre-sales. Oke, makin lama makin banyak nih ya. makin banyak. berkembang. Nah Kayak sekarang sekolah ini- suzuran berarti iya, ya? benar. Oke. Kemarin itu awalnya dari 20 orang kan Mas awal-awal 20 Oh iya. 23 Sekarang udah gabung jadi 54. iya udah gabung Itu jadi NSS. pre-sales dan post-sales Post-sales, berarti. Terus juga di situ juga kita dibagi-bagi. Ada yang bagian untuk WAN-nya, untuk LAN-nya. Terus Oke. kita juga bagian PAM ya. Iya, Oke, Pak. network Terus security. juga Network kita ada security. pre-sales, dan untuk pre-sales solusinya sih yang dibawa itu hampir semua ya. Oh, Hampir Palu gak ada. semua. Iya. Apa lu gua ada lah pokoknya gitu. Oke. Jadi kalian itu handle project apa aja sih dan solusi apa sih yang kalian tawarkan? Kalau saya nih kebetulan ya sobat berkawan, saya itu nge-handle project itu PAM, Privilege Access Management di beberapa customer BRK. Terus menghandle juga untuk network visibility projectnya. Terus ya NAC dan juga network juga sih sebenarnya. Enterprise network juga. benar. ISP juga kita handle. Iya, OLT ya. Oke, akses DWDM. Ya, WDM. Oke. Jadi dari layer 1 sampai layer berapa tuh? Layer 4. 7. 7 ya. Ya kalau dari Mas Maul sendiri kesehariannya itu ngapain aja sih? Ya, kalau dari pre-sales sendiri, biasanya kan kita langsung tektok ke sales ya. Sales itu biasanya ada kebutuhan dari customer. Contoh yang paling banyak yang kita pegang itu di perbankan ya. Oke. Karena kalau perbankan itu lebih kritikal ya, lebih kritikal, dan juga untuk akses keseluruhannya itu harus di provide secara terstruktur ya. Oke. Mulai dari firewall, terus juga dari core-nya, dari aggregation, dari akses switch-nya Sampai ke dengan endpoint. point Iya. endpoint-nya. Oh iya, Nah sekitar itu nyambung kan ke Iya. ke service PAM tadi kan. Juga Oke. sekedar nambahin lagi tuh, kebanyakan tim kita itu banyak di Mandiri ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, Oh iya kita betul. juga ngejual ini ya, EOS ya, untuk jasa support lokal. Oke. Jadi ada beberapa yang onsite ya di NOC 24/7 di Mandiri. Iya. Kita tim kita kayak gitu tuh. Kita sih fleksibel ya mas, mau apa aja ya kita iyain. Kita ya. Oke. Yang penting network. Yang penting ada cinta. Iya. ada. Oke, setelah itu pengalaman project apa aja sih yang pernah dilewati oleh kalian? Kalau dari saya sih project ya kayak tadi tuh PAM, Privilege Access Management pakai Oke. CyberArk.
Terus network visibility. Iya, Itu produknya pernah nyoba apa? Produknya Gigamon, NAC network access control itu Force Source code, oke. Terus Aruba itu kita pakainya pernah ngimplementasi juga switch, Aruba switch, terus Oke. Aruba Central, Aruba Wi-Fi, Oke. AP505 dan kawan-kawan. Juga switch Huawei ya, sampai OLT ya kalau nggak salah ya Pak. Oke. Iya kan 2DM. Oke. Gitu sih Pak. Oke. Lanjut gimana sih development tim kalian itu seperti apa gitu? Kalau kita ya, Hmm. kita itu biasanya itu development itu mungkin setiap bulan itu kita kayak ada sharing knowledge ya biasanya. Iya. Biasanya ada sharing knowledge gitu. Oke. Terus Belajar jadi di kita website-nya iya. langsung, learning sharing di knowledge. ICT-nya gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang juga kita dikasih update lah, ada link misalnya kan, ini suruh pelajarin gitu-gitu untuk update-update yang terkini. Biasanya sih sharing knowledge ya biasanya ya. Dari Oke. project-project apa di-sharing ke teman-teman semua. Oke, jadi ada cross kompetensi di sana Iya, ya. ada cross kompetensi. Jadi si kita- A belajar yang dikerjain B, Iya. B belajar yang dikerjain si A. Iya, benar. Gitu. Oke, lanjut. Suka dukanya apa sih Mas di tim kalian itu? Suka dukanya ya. Iya. Sukanya sih timnya kompak ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya kita ada kesulitan itu ya langsung kroyok rame-rame gitu loh. Nggak cuma Oke. satu orang gitu. Jadi semua ikut belajar Iya, lah ya. Semuanya ikut belajar gitu. Oke. Terus apalagi ya? Ya sukanya sih itu sih kompak, terus maksudnya saling cover lah. Oke. Kalau misalnya ada ini enak jadinya. Ini sukanya dulu tambahan Bang. Iya. Kalau sukanya sih kalau dari saya Dari sisi pre-sales di nih. sisi pre-sales, biasanya kita ada sharing knowledge atau update ya. Update soalnya ibaratnya ketika per minggu ya. Kita update apa aja yang udah kita kerjain selama seminggu. Oke. Terus nanti kita juga share ke engineer ya, ke post sales. Itu project apa. Jadi ketika project ini jalan, kita nggak ada miskomunikasi antara engineer dan pre-sales. Kalau ngomongin duka sih, setiap pekerjaan tuh pasti kita mempunyai cerita masing-masing ya. Berarti setiap project Setiap ada lah. project pasti Oke. ada dukanya. Tapi kan bukan kita ngomongin masalah dukanya, tapi bagaimana kita meminimalisir supaya itu kita jadi fine-fine aja gitu, nggak ada masalah. Karena kan juga di tim NSS ini kita juga berjalan bareng dan juga itu kekompakan tim sih. Oke. Dari Mas Bayu, Ya. dukanya belum nih? Nggak Mungkin berduka. sama Mas Maul ya. Kadang-kadang kan ketemu customer yang agak unik lah ya. Nah, Oke. dari situ gimana cara kita menetralisirnya itulah. Kita belajar juga. Ya dukanya sih sebenarnya dari sisi kalau ketemu customer yang unik aja sebenarnya. Oke. Uniknya tuh gimana nih Mas maksudnya nih? Gak usah Minta disebutin solusi yang ya. aneh-aneh. Iya, solusi Oh, yang gitu. aneh-aneh. Oke, lanjut. Jadi harapan kalian itu apa di tim NSS ini Harapan sih kalau dari saya ke depannya? ke depannya ya makin kompak, makin solid aja. Oke. Terus kalau bisa nih kan kita udah 50 orang nih. Iya. Mungkin nggak kenal satu sama lain, mungkin ada yang nggak kenal lah. Kan baru mungkin yang nggak tahu. Oke. Mungkin ada outing kali ya. Wah boleh tuh, bagus banget. Kemana Emang Mas? udah saya kepikiran sih tuh, pengen ngomong gitu ke atasan. Butuh jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Oke. Nanti kita atur. Gitu sih Mas. Oke, dari Mas Maul nih, dari sisi pre-sales nih ya, ada hal menarik apa sih selama jadi pre-sales di BRK ini? Kalau untuk hal menarik banyak ya, karena kita ketemu customer tuh nggak 1-2, tapi banyak dan juga keinginannya itu banyak ya, dari yang solution dari yang medium sampai dengan yang high.
Nah, dari sisi semua perangkat, uniknya kita banyak belajar sih. Yang pertama, produk yang kita nggak tahu menjadi kita tahu. Oke. Terus juga solution dari yang menengah sampai atas juga kita tahu ya. Jadi seiring ketemunya customer dan cash, itu pasti kita ada upgrade ke knowledge lah. Dan juga kan kita nggak cuma sekedar kita ketemu customer, pasti kita ada training gitu. Oke. Dan training juga kita bukan cuma tetap di satu produk ya, karena kita ada main juga di Aruba, terus juga di Huawei, terus juga Cisco, Netgear, dan masih banyak lagi sih Mas. Oke, itu kan dari sisi Mas Maul sebagai pre-sales ke customer tuh hal menarik apa? Kalau dari sisi internal itu gimana Mas? Nah, internalnya sih kita lebih menjaga hubungan ya antara sales, pre-sales, dan post-sales. Karena kalau ibaratnya tuh pre-sales kan sebagai jembatan ya untuk menemukan biar match nih antara sales, customer sama post sales maunya itu implementasinya atau rulesnya kayak gimana. Nah, itu sih yang poin pentingnya ya. Karena biar pas berjalannya saat implement itu use case-nya kecil ya, nggak terlalu besar dan nggak si A ngomong kurang, si B ngomong kurang gitu. Nah, kita sih sebagai penengah dan juga sebelum project ini jalan biasanya kita ada sharing ya. Sharing mengenai nanti kedepannya plan-nya kayak gimana. Terus ibaratnya timeline-nya kayak gimana. Terus nanti masalah topologinya gimana. Jadi harus match ya dari ujung ke ujung ya. Betul. Dari sisi Mas Bayu ada tambahan lagi? Hal menarik apa nih di internal gitu? Di internal. Sebagai sisi post sales sih sangat terbantu ya sama pre-sales ya. Iya. Soalnya kan dari pre-sales itu kan udah kelihatan tuh topologinya pengennya gimana. Nanti dari misalnya nih dari switch ada pengadaan switch sama router gitu kan. Ntar nyolok dari port sini ke port berapa, VLAN berapa dan kawan-kawan lah. Pokoknya sudah terbantu. Jadi ntar kita tinggal config sesuai sama yang dipropose sama si pre-sales. Intinya di tim ini komunikasinya bagus banget lah ya. Oh iya dong, pasti. Sarang yuk. Sobat Berkawan, kita tidak terasa ya udah di penghujung acara di acara Tech Talk BRK Podcast ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tim NSS ya untuk penjelasannya tadi ya. Sama-sama Mas Japra. Dan pengalamannya di lapangan. Jadi Sobat Berkawan kalau butuh apa saja tentang terkait teknologi dan service bisa hubungi kami Sobat Berkawan di bawah sini ya. Sobat Berkawan jangan lupa ya like, komen, subscribe dan share ya di Tech Talk BRK Podcast. Bye bye. Bye bye. See you next time.